Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya teman anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, alhamdulillah kita kembali lagi belajar tentang coding dan KA. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk KM, silakan untuk memimpin berdoa. Untuk sikap siap, doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kalian coba lihat teman sebangku kalian. Apakah ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Aleva. Kenapa Aleva? Sakit. Siapa lagi yang tidak hadir? Ayumi. Nah, untuk yang izin dan yang sakit kita doakan. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan ada dalam perjalanan mudah-mudahan diselamatkan sampai tujuan. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Nah, sekarang kita akan belajar tentang coding dan KA. Coding dan KA belum pernah ada pembelajarannya. Baru kali ini, tahun ini kita akan belajar tentang coding dan KA. Coding. Sekarang kita duduk kembali. Nah, kita lihat dulu sebuah video tentang AI. Viral di media sosial, sebuah robot pintar yang bisa menggambar layaknya manusia. Sebuah gambar peraturan ditaruh di atas robot ini, lalu robot ini akan menggambar sama persis dengan gambar yang ditaruh di atasnya. Robot ini seringkali digunakan untuk mengajarkan anak-anak cara menggambar atau menunjukkan kemampuan robotik dalam replikasi gambar. Sekarang lihat gambar yang kedua. Nah, yang pertama dulu ya. Kita lihat gambar yang pertama. Ada apa? Ada buah. Kita
memberikan gambar kura-kura kepada robot, dimasukkan ke dalam sana. Nah, robot itu nanti akan menggambar kura-kura. Bisa ya, tidak gambar cuma diberikan kepada robot itu bisa menggambar apa yang kita berikan. Misalkan gambar apapun, robot itu bisa memberikan gambar yang akan kita inginkan. Nah, seperti itu AI. Sebuah robot bisa berpikir seolah-olah seperti manusia. Nah, sekarang lihat yang kedua. Ada gambar apa? Ada gambar ikan, kepalanya harimau. Nah, seperti itu juga. AI itu, kecerdasan buatan itu bisa menggambar apa yang kita inginkan. Seperti ini, ada gambar ikan berwajah harimau. Nah, lihat lagi ini. Nah, bisa berubah ke? Iya, bisa berubah ya. Asalnya seperti nenek-nenek, dirubah menjadi seperti gadis muda. Nah, seperti ini apa? Ini namanya TikTok ya. TikTok bisa merubah wajah kita menjadi lebih muda seperti yang kita inginkan. Itu buatan siapa? Buatan AI. Nah, sekarang kita akan belajar itu supaya kita bisa pertama menggunakan aplikasi yang berbasis AI atau kecerdasan buatan. Yang kedua, sebelum kita menggunakan juga kita harus bisa membuat aplikasi yang berbasis AI. Yang ketiga, etika. Etika itu bagaimana kita menggunakan AI. Karena pertama, pernahkah kalian menghadapi masalah yang sulit dipecahkan? Ayat soal amnesia bisa. Itu pernah menghadapi soal atau permasalahan yang sulit? Pernah. Bagaimana cara kalian menyelesaikannya? Cara kalian mengerjakan tugas yang sulit itu bagaimana? Misalkan ada soal cerita yang panjang, bisa. Cara mengerjakannya bagaimana? Pernah kalian mencoba bagaimana cara mengerjakannya? Bingung ya? Nah, bingung tidak bisa mengerjakannya sulit. Yang kedua, bagaimana jika kita bisa berpikir seperti komputer untuk menyelesaikan masalah lebih mudah? Bagaimana jika kita berpikirnya seperti komputer? Komputer mah apapun yang kita inginkan bisa dikerjakan. So, tinggal karena kalkulator. Ayat itu penjumlahan atau pengurangan yang tidak bisa digunakan oleh kalkulator. Bisaannya kalkulatornya digital edge apa? 100 kali 1.000 apa? Ya, seperti itu. Bagaimana jika kita berpikir seperti komputer? Apakah masalahnya lebih mudah? Tidak, akan menjadi lebih mudah. Nah, yang ketiga, apakah kalian tahu bagaimana cara komputer mengenali wajah atau suara kita? Komputer atau HP? Ayah sidik jari ya. Ayah rekam wajah. Bagaimana caranya HP atau komputer tersebut bisa merekam wajah kita? Bagaimana caranya? Ada yang tahu tidak? Tidak tahu? Nah, tidak tahu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu adalah bagaimana kita berpikir seperti berpikirnya komputer. Komputer itu berpikirnya satu, membuat masalah menjadi mudah dikerjakan dan lebih efisien dan efektif. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, memahami konsep dasar berpikir komputasional. Pertama, kalian harus bisa mengetahui apakah itu berpikir komputasional. Yang kedua,
menggunakan 4 pilar berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua itu menggunakan 4 pilar. 1. Dekomposisi. 2. Pattern recognition atau pengenalan pola. Yang ketiga abstraction atau abstraksi. Dan keempat algoritmic design atau algoritma. Nah, itu atas ke. Nah, tidak bisa ya. Kenapa tidak bisa? Karena ini belum pernah diajarkan dimanapun. Di Indonesia baru kali ini, tahun ini kita belajar tentang coding dan AI. Pertama kita akan belajar dulu dekomposisi. Nah, sekarang setelah kita bagi dulu kelompoknya. Sudah dibagi kelompoknya? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Lihat dulu ini. Bersinar D1. Dalam buku ini ada sebuah cerita tentang desa terpencil yang tidak ada listrik, sehingga ketika malam itu gelap, tidak bisa melihat apapun, sehingga butuh lilin dan sebagainya untuk membuat cahaya. Nah, ada 3 orang anak yang ingin menyelesaikan masalah tentang gelap tersebut. Bagaimana supaya desanya bisa terang di malam hari. Kita akan berusaha menyelesaikan masalah bersama 3 anak yang ada dalam buku ini. Ya, Bapak bagi dulu. Sekarang coba kalian baca dulu cerita tentang Desaku Bersinar D1 ya. Kita baca mulai dari halaman 2 sampai halaman 6. Baca dulu halaman 2 sampai halaman 6. Nah, setelah dibaca, lihat ke depan. Kalian harus dapat mengisi yang ada di tugas board game dekomposisi. Pertama, kapan mereka mendapat ide tentang energi? Yang kedua, di mana ketiga sahabat tersebut tinggal? Yang ketiga, siapa nama 3 anak yang tinggal di desa Lentera? Yang keempat, mengapa mereka kesulitan melihat saat kerja kelompok? Yang kelima, apa permasalahan yang terjadi saat Surya, Bayu, dan Cita kerja kelompok? Dan keenam, bagaimana pendapat kamu tentang kondisi desa Lentera? Setelah itu, berdasarkan hasil menjawab pertanyaan yang sudah kalian lakukan, maka simpulkan masalah yang ada di desa Lentera. Nah, setelah kalian merinci ini, simpulkan masalahnya apa yang ada di desa Lentera. Di sini ya, di bawah. Kita baca dulu, bisa mengisi ini. Paslon boleh, pulpen boleh.
Nah, udah ya. Kita coba kerjakan untuk yang pertama tentang dekomposisi. Masalahnya itu ada di desa apa? Di desa Lesera. Pertama, kapan mereka mendapat ide tentang energi? Kapan? Kapan mendapat energinya? Hari ini atau kemarin? Kemarin. Boleh. Di mana ketiga sahabat tersebut tinggal? Tinggalnya di mana? Di desa Lesera. Siapa nama tiga anak yang tinggal di desa Lesera? Siapa anaknya yang tadi? Bayu, Sinta, dan Surya. Mengapa mereka kesulitan melihat saat kerja kelompok? Kenapa sulit melihat? Karena gelap ya, cahayanya cuma berasal dari lilin sehingga kesulitan untuk mengerjakan. Apa permasalahan yang terjadi saat Surya, Bayu, dan Cinta kerja kelompok? Masalahnya apa tadi? Masalahnya itu tidak bisa melihat. Nah, kesimpulannya apa? Dari masalah tersebut kesimpulannya apa? Di desanya bagaimana masalahnya? Tidak ada listrik sehingga malam itu gelap. Ya. Sekarang Bapak bagikan kembali. Ini hasil kerja kalian. Karena kita akan mulai kepada permainan yang kedua. Permainan yang pertama itu mengerjakan memisah masalah. Berarti dekomposisi itu masalah yang besar, cerita yang banyak menjadi dibagi-bagi menjadi poin yang kecil. Ceritanya panjang, berapa lembar tadi ceritanya? Ceritanya ada 6 lembar. Tetapi bisa disingkat atau dipermudah mencari masalahnya dengan cara membagi masalah-masalah tersebut menjadi bagian-bagian yang kecil. Jadi, sekarang kita permainan yang kedua. Belajar tentang pengenalan pola atau pattern recognition. Bapak bagikan kembali. Nah, baca dulu permainannya. Nah, sudah. Sekarang kita akan bermain ke permainan yang ketiga. Kita bermain tentang kurir energi. Nah, untuk bermain ini tidak bisa semuanya bermain. Pilih 3 orang dalam kelompok kalian. Pertama, pilih yang menjadi matahari siapa. Kedua, siapa yang ingin menjadi angin. Yang ketiga, siapa yang ingin menjadi air. Sudah terpilih? Nah, untuk yang tidak terpilih yang 2 orang yang tidak terpilih bisa membantu untuk menjawab pertanyaan. Ada pertanyaan tentang matahari, ada pertanyaan tentang angin, dan ada pertanyaan tentang air. Bapak bagikan kembali board game-nya.
Nah, itu ilustrasinya. Terang monopoli terang. Jika main monopoli tadi. Yang merah angin, yang kuning matahari, dan yang biru air. Ya, simpan. Nah, dengarkan petunjuk pengerjaannya. Pertama, simpan dulu kurirnya di tempat sekar. Setelah disimpan, simpan kartunya di tempat masing-masing. Sekarang kalian tentukan siapa giliran pertama, giliran kedua, dan giliran ketiga. Setelah ditentukan gilirannya, selanjutnya kalian buka kartunya. Buka kartunya satu orang sesuai giliran. Setelah dibaca, jawab pertanyaannya. Kalau bisa menjawab, pegang dan kurirnya bisa maju ke depan berjalan. Kalau tidak bisa menjawab, kartunya disimpan ke belakang lagi. Simpan ke belakang kartu. Lanjut ke giliran yang kedua. Pertama baca dulu, tidak bisa simpan. Kalau bisa jawab. Namun kalau tidak bisa disimpan kembali. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke permainan yang terakhir, yaitu tentang permainan algoritma. Bapak balikan kembali. Oh, ini ada dua. Nah, Bapak pertama, lihat ada kartu. Kartu pertama, kalian susun. Nah, lihat. Pertama, kalian susun tahapan-tahapan untuk membangkitkan dari listrik. Listriknya dari matahari, apa tahapan-tahapannya? Tahapan pertama sampai terakhir. Yang kedua angin, ketiga air. Selanjutnya isi jika dan maka. Jika apa, makanya apa. Harus sesuai, diurutkan.
Pertama, kita telah menyusun tahapan membuat listrik dari matahari. Kedua, kita telah menyusun tahapan membuat listrik dari air. Dan yang ketiga, kita telah membuat tahapan listrik dari angin. Sekarang kita akan membuat listriknya. Tadi kalian sudah melihat bagian-bagian. Yang punya bagian matahari siapa? Cuk. Yang bagian angin, yang bagian air, yang tidak kebagian. Nah, yang tidak kebagian bisa milih pada di angin, mau di air atau mau di angin. Kalian pilih. Pertama, matahari di sini, angin di sini, air di sini. Coba kalian duduk sesuai tempatnya. Sekarang duduk. Hitung sampai 10 sudah duduk di tempat masing-masing. Yang milih matahari pindah ke sini. Yang milih angin pindah ke sini. Yang milih air pindah ke sini. Yang tidak milih bebas yang milih di mana. Ada bisa? Angin ya? Kita angin. Ini tahapan cara membuat nada. Ya. Dari nomor 1 2, 3 sampai 12. Kata-kata. Ada yang mulai. Nah, ini cara membuat nanti ngata. Sok buat. Dudukkan masing-masing. Ada bola untuk ya. Sebutan apa? Ada kacakan. Jawab sekian benar tadi.
untuk meningkatkan kemampuan problem solving. Tadi kalian melihat banyak masalah dalam cerita sehingga masalah tersebut dapat dipecahkan. Jadi komputasional itu supaya dapat meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Yang kedua, relevan di berbagai bidang. Yang ketiga, mendorong pemikiran logis dan kreatif. Yang keempat, menyesuaikan diri dengan teknologi. Ya, kalian tadi melihat bahan-bahan alternatif untuk membuat energi. Jadi kita harus bisa menyesuaikan diri dengan teknologi. Efisiensi dalam memecahkan masalah dan meningkatkan keterampilan kolaborasi. Simpulkan kembali. Keempat. Yang empat tadi ada apa saja? Dekomposisi. Dekomposisi itu memecahkan masalah yang banyak menjadi bagian-bagian yang kecil. Poin 1 sampai 6 tadi yang gambar ikan. Yang kedua, pattern recognition atau mengenali pola. Setelah masalah-masalah dipecahkan menjadi bagian-bagian kecil, mengenali polanya. Bagian yang ke-1 apa saja, yang kedua, ketiga, keempat. Yang keempat, abstraction. Dari banyak pola, dari banyak poin yang misalkan kalian membuat poinnya ada 10. Dari 10 itu tidak semuanya dimasukkan. Pilih mana yang bisa dimasukkan, mana yang tidak. Setelah memilih yang penting dan tidak penting, terakhir algoritma. Menyusun tahapan-tahapan. Membuat sinar matahari dari titik dari matahari, tahapan pertama sampai terakhir apa saja. Nah, itu saja yang dapat kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.